Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi ikatan kimia di kelas 11, yaitu yang pertama kita pelajari adalah bentuk molekul. Nah, apa itu bentuk molekul? Bentuk molekul adalah suatu zat bergantung pada jumlah pasangan elektron ikatan atau PEI dan jumlah pasangan elektron bebas. Atau disingkat dengan PEB. Oke. Nah, bentuk molekul dapat ditentukan melalui tolak-menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat. Nah, bagaimana cara kita untuk meramal bentuk-bentuk molekul ini berdasarkan teori domain elektron? Nah, di sini ada cara asiknya. Sebentar, saya tuliskan cara meramal bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron. Nah, trik asiknya di sini ada kotak ajaib seperti yang sudah dipelajari di kelas 10 sebelumnya. Ini ada kotak ajaib. Unsur golongan non-logam. Pada golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, unsur golongan non-logam pada golongan 1 yaitu ada hidrogen, pada golongan 2 ada berelium, golongan 3 ada boron, golongan 4 ada karbon dan juga silikon, golongan 5 ada nitrogen dan juga fosfor, dan golongan 6 ada oksigen dan juga belerang. Dan pada golongan 7 ada fluor, klor, brom, dan juga iodin. Dan pada golongan 8 A ada xenon. Nah, ini golongan merupakan elektron valensi. Elektron valensi sama dengan golongan. Jadi jika golongan 1 maka elektron valensinya 1, jika golongan 4 maka elektron valensinya juga 4. Nah, begitu seterusnya. Itu sama ya. Nah, bagaimana cara penggunaan trik asik ini? Ini ada formulasinya. Formulasi A, X, E ini sejumlah, nanti ada jumlahnya di sini X dan E. Nah, untuk
formulasi mencari AXE ini, pertama kita harus mencari BK. Apa itu BK? Bilangan koordinasi terlebih dahulu. Bilangan koordinasi. Nah, bagaimana cara mencari bilangan koordinasi ini? BK sama dengan elektron valensi. Nah, elektron valensi di sini adalah atom pusat. Atom pusat ditambah jumlah ini jumlah penyumbangnya. PYB ini adalah penyumbang. Nanti akan saya jelaskan dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena dalam suatu zat itu terdiri dari 2 unsur. Begitu. Nah, jadi di sini di sini kita buat PYB itu sama dengan penyumbang. Biar kalian tidak lupa ya, penyumbang. Jadi, penyumbang ini dibagi 3. Yang pertama ada hidrogen, yang kedua ada oksigen dan juga belerang, dan yang ketiga ada fluor, klor, bromium, dan iodin. Nah, H ini menyumbang 1 karena dia. Sedangkan O dia itu menyumbang, O dan S ini menyumbang 0 karena O dia menyumbang 0, ini tidak ada. Dan selanjutnya di sini F menyumbang 1. F dia menyumbang 1 elektron. Jadi untuk mencarinya, untuk mencari BK ini nanti kita akan buat di contoh. Nah, selanjutnya untuk menemukan formulasi AXE ini kita X untuk mencari X-nya, X sama dengan PEI. Apa itu PEI? PEI itu adalah pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatan. Nah, jadi cara mencari X-nya itu sama dengan jumlah atom dikurangi dengan 1. Nah, cara mencari PEB itu PEB. Tahu pasangan elektron bebas. Cara mencari sama dengan bilangan koordinasi dikurang dengan bilangan koordinasi ini, hasilnya ini dikurangi dengan hasil X. Oke, contohnya masuk ke contoh yang pertama. Masuk kepada contoh yang pertama, kita ambil contoh CH4. Nah, di sini atom pusat itu selalu sendiri, pusat, dia satu. Seperti misalnya ibu kota negara itu cuma 1, nggak boleh 2. Oke, jadi atom pusat itu 1. Jadi di sini si C ini 1, si H punya 4. Jadi si C ini merupakan atom pusat, sedangkan si H ini adalah PYB. Jadi dia ini adalah penyumbang. Dan N tadi di sini jumlah PYB-nya, jumlah penyumbangnya. Jadi di sini jumlah
hidrogen sebanyak 4. Jadi N sama dengan 4. Maka BK-nya K sama dengan elektron valensi. Elektron valensi dari C. C berapa elektron valensinya? 4. Karena dia berada di golongan 4. Selanjutnya ditambah dengan jumlah PYB. Jumlah PYB-nya 4 dikali PYB. H. Berapa yang disumbangkan H? 1. Jadi dikali 1. Maka dibagi 2 sama dengan 8 kali 1 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi selanjutnya kita cari X-nya. X-nya jumlah atom dikurang 1. Jumlah atom dikurang 1. Di sini jumlah atomnya ada C ada sejumlah 1 dan H sejumlah 4. Jadi jumlahnya 5 dikurang 1 sama dengan 4. Selanjutnya kita cari E. E yaitu bilangan koordinasi dikurang X. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi E-nya tidak ada. Maka dia bentuk molekulnya yaitu adalah AX4. Kan ini formulasinya AXE. A-nya tetap, X-nya dapat 4, sedangkan E-nya tidak ada. Jadi tidak usah kita buat. Nah, ini namanya bentuk molekulnya ini tetrahedral. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh nomor 2. Kita masuk ke contoh nomor 2. Kita masuk ke contoh nomor 2 yaitu H2O. H2O. Kita cari BK-nya. Mana atom pusatnya yang sendiri siapa? H atau O? Si H 2, si O-nya 1. Jadi atom pusatnya si O. Atom pusat nggak selamanya di depan ya. Karena ini H2O, H-nya di depan dan O-nya di belakang. Tapi si O yang sendiri, maka atom pusatnya tetap yang sendiri. Jadi bilangan koordinasinya kita cari elektron valensi dari O adalah sejumlah 6. Ditambah jumlah H-nya ada 2. H itu menyumbangkan 1. Maka dikali 1 dibagi 2. Jadi 8 dikali 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita cari X. X sama dengan jumlah atom dikurangi 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi selanjutnya kita cari E-nya. E bilangan koordinasi kurang X. 4 dikurang 2 sama 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi bentuk molekulnya yaitu A-nya tetap, X-nya dapat 2, E-nya juga dapat 2. Maka dia bentuk molekulnya adalah V-shape. V-shape atau bengkok. Bentuk V atau bengkok. V-shape atau bengkok. Oke, selanjutnya kita masuk kepada contoh nomor 3. Contoh nomor 3 adalah CO2. CO2. Nah, bilangan koordinasinya atom pusatnya sudah pasti C. Elektron valensi C adalah 4 ditambah 2, O-nya ada 2 dikali O. Berapa sumbangannya? 0. Sumbangannya 0 dikali 0 berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kita cari X-nya. X sama dengan, ini berapa jumlahnya? 1, 3. 3 jumlah atom dikurangi 1 sama dengan 2 X-nya. Selanjutnya kita cari E. BK dikurang X, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi si E-nya tidak ada. Maka dia bentuk molekulnya AX2.
2. E-nya 0, maka dia namanya bentuk molekulnya adalah linear. Molekul AX2 adalah linear. Nah, selanjutnya contoh nomor 4. Kita masuk ke contoh nomor 4, yaitu NH4+. Nah, kalau dia plus berarti dia melepas. Melepas berarti dia berkurang. Maka untuk mencari bilangan koordinasinya, elektron valensi N itu 5 ditambah 4 dikali H berapa? 1. Dikali 1 dikurang 1 karena dia plus 1 berarti dia melepas 1 elektron. Nah, jadi dibagi 2, 5, 4 kali 1 4 ditambah 5 9 dikurang 1 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke, selanjutnya kita cari X. Jumlah atomnya ini 4 ditambah 1 5 dikurang 1 6. Mohon maaf. Jadi NH4+ ini plusnya hanya berlaku di saat mencari BK saja ya. Kalau untuk yang X ini jumlah atomnya tetap karena dia cuma menyumbangkan 1 elektron bukan 1 atom. Oke, jadi dia 4. Jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. Sedangkan E-nya BK dikurang X, 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi bentuk molekulnya adalah AX4. Sama ini ya, AX4 berarti tetrahedral. Oke, kita masuk ke contoh nomor 5. Kita masuk ke contoh nomor 5, kita misalkan NH2-. Nah, min berarti menerima, berarti nanti di BK-nya bertambah 1. Kita buat BK sama dengan, kita buat BK elektron valensi N itu 5 ditambah 2 dikali 1 ditambah 1/2. Maka 7 ditambah 1, 8 bagi 2, 4. Selanjutnya X-nya sama dengan, ini berapa? 2 tambah 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Dan E-nya sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Maka bentuk molekulnya adalah AX2 dan E2. Maka bentuk molekulnya adalah V-shape. V-shape atau bengkok. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hibridisasi molekul. Nah, apa itu hibridisasi? Hibridisasi merupakan pencampuran orbital atom membentuk orbital baru dengan tingkat energi di antara orbital
di antara orbital-orbital yang dicampurkan. Nah, selanjutnya orbital hasil pencampuran. Orbital hasil pencampuran dari hibridisasi tersebut disebut dengan orbital hibrid. Orbital hidrida. Nah, tujuan dari hibridisasi kita juga harus tahu apa itu tujuan dari hibridisasi. Itu supaya mencapai keadaan stabil. Supaya mencapai keadaan stabil. Nah, apa contohnya? Contohnya kita ambil adalah metana atau CH4. Contoh CH4 atau metana. Nah, kalian masih ingat kan cara untuk melakukan konfigurasi subkulit, yaitu yang 1S1, 1S2, 2S2, 2P6. Kalian ingat yang segitiga itu? Yang masuk. Harusnya ingat ya, karena ini sudah pembelajaran ikatan kimia di kelas 11. Jadi, kita ambil C dengan nomor atom 6. Konfigurasi subkulitnya adalah 1S2, 2S2, dan 2P2. Nah, kalau S dia itu kotaknya 1, kalau P dia itu kotaknya 3, D kotaknya 5, dan F kotaknya 7. Nah, itu sudah dipelajari di pembelajaran sebelumnya. Jadi di sini S itu kotaknya ada 1, B kotaknya ada 3. Oke. Nah, di sini 2S2 si S terisi penuh ya. Kita buat ke atas terlebih dahulu, baru yang ke bawah. Ini dia terisi penuh. Nah, untuk yang 2P2 hanya terisi 2, berarti 1, 2. Oke. Nah, di sini C hanya memiliki 2 elektron tidak berpasangan. Dan C dapat mengikat 2 atom H. Dan menjadi CH2. Nah, 2 atom H tadi, 2 atom H masuk ke sini. Sini 1 dan ke sini lagi 1. Jadi dia masuk di sini. Tapi dia ini masih tidak stabil karena tidak boleh pengisian itu langsung ke sini, ke yang kotak pertama dan kotak kedua. Harus 3 kotak pertama terisi dulu, masing-masing 1, baru bisa kita isi lagi 1, kita masukkan hanya. Namun ini jadi si CH2 ini tidak stabil. Nah, bagaimana caranya supaya stabil? Nah, supaya dia stabil,
atom C harus mengikat 4 atom H. Harus mengikat 4 atom H. Nah, jadi bagaimana cara atom C ini bisa mengikat 4 atom H, sedangkan dia pun di sini hanya butuh 3 lagi, 3 yang bisa diisi. Nah, bagaimana caranya? Caranya agar bisa atom C stabil mengikat 4 atom H, dia akan mengalami yang namanya hibridisasi. Maka dia mengalami hibridisasi. Atau hibridisasi ini adalah promosi. Nah, bagaimana cara dia mengalami hibridisasi? Seperti yang kita ketahui tadi, C6, 1S2, 2S2, dan 2P2. Nah, di sini tadi S kotaknya 1, P kotaknya 3. Nah, di sini terisi penuh, sedangkan yang ini tadi hanya terisi 2. Nah, dia mengalami hibridisasi atau promosi menjadi ini yang berada pada kotak S ini, satu elektronnya akan mengisi ke sini. Jadi dia akan berubah. Jadi hanya berisi kotak S hanya berisi 1 dan kotak P akan berisi masing-masing 1. Nah, jadi 4 atom C tadi, jadi 4 atom H tadi akan mengisi orbital kosong di sini, maka dia bisa masuk 4. Jadi yang di S mengalami promosi atau hibridisasi ke kotak si P atau ke orbital si P. Maka CH4 4 atom hanya mengisi orbital kosong. Mengisi orbital kosong. Jadi 4 atom hanya tadi, satu masuk ke sini, satu masuk ke sini, satu masuk ke sini, dan yang terakhir masuk ke sini. Jadi dia terisi penuh. Kita masukkan, masuk satu, dan 4 atom hanya sudah masuk mengisi atom C-nya tadi. Jadi dia orbitalnya S-nya 1 dan P-nya ada di 3 kotak. Jadi orbital sp3. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh NH3. Kita ambil contoh NH3. Bagaimana orbital hibridisasinya? Oke, kita kerjakan. N itu memiliki nomor atom 7. Jadi konfigurasi subkulitnya adalah 1S2, 2S2, dan 2P3. Oke. Jadi di sini si S dia punya satu kotak yang terisi penuh. Dan si P itu 3 kotak dan terisi 3. Jadi 1, 2, 3. Nah, jadi NH3 di mana 3 atom hanya mengisi orbital kosong.
Jadi di sini 3 atom H-nya akan masuk satu ke sini, satunya lagi ke dalam ini dan ke sini. Jadi 3 atom H-nya bisa masuk mengisi orbital P. Jadi ini tidak perlu kita pindahkan yang di orbital S karena dia cukup menampung 3 orbital dari si H tadi. Jadi orbitalnya sama seperti ini karena dia di orbital S-nya 1 dan P-nya ada di 3. Jadi dia orbital sp 3. Oke, selanjutnya bagaimana orbital hibridisasi PCl 5? Nah, kita buat P, nomor atomnya itu 15. Nah, struktur konfigurasi subkulitnya yaitu karena dia 15 mendekati neon atau 10, jadi kita buat Ne 10, 3S2, 3P3. Oke, kita buat hibridisasinya. 3 terisi penuh, masuk, dan si P ada 3. Satu, 2, 3. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat si Cl ada 5, sedangkan si P hanya tersedia 3. Nah, jadi tidak bisa kita buat seperti ini tadi. Tidak bisa. Seperti ini sudah pas. Yang mau kita buat seperti ini, dia sudah terisi 3 di sini. Jadi tidak bisa kita masukkan yang dari sini ke sini. Maka dia akan mengalami hibridisasi ke orbital D. Jadi dia tambah orbital D. Bagaimana caranya? Nah, ini hibridisasi ke orbital D. Jadi di yang pertama seperti ini. Kita masuk ke orbital D. D itu sejumlah 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi dia mengalami promosi. Nah, si PCl5 dengan 5 atom Cl akan mengisi orbital kosong di sini. Nah, tadi yang ini, yang dari orbital S, pindah ke yang orbital D. Jadi ini berisi 1, berisi 1, ini berisi 1, ini berisi 1, jadi 3. Dan pasangannya ini tadi pindah ke orbital D. Nah, sehingga dia bisa menampung Cl5 sebanyak 5. 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, dan 1 di sini. Jadi kita masukkan ini 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, dan 1 lagi di sini. Nah, jadi dia kita masukkan dan berisi. Oke. Nah, jadi dia ini orbitalnya adalah S1, P3, dan D1 karena cuma 1 yang terisi. SP 3D. Nah, sekian untuk materi hibridisasi molekul. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari gaya antar partikel. Nah, di sini pada gaya antar partikel, pertama kita akan mempelajari ikatan kovalen polar dan juga ikatan kovalen non-polar. Ikatan kovalen ini dibagi 2.
yaitu ikatan kovalen polar dan kovalen nonpolar. Oke, kita masuk ke contoh CH4. Nah, CH4 di sini C merupakan atom pusatnya karena dia sendiri. Jadi dia kita buat di tengah. Kita akan membuat struktur Lewisnya. Di sini C, dia punya 4 elektron valensi karena dia berada di golongan 4. 4A lebih tepatnya, dan berikatan dengan H sebanyak 4. Ada hanya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Dan H juga memiliki 1 elektron valensi. Si H punya 1, punya 1. Nah, jadi mereka si H pinjam 1 punya si C supaya dia duplet. Si H ini juga pinjam 1 punya si C. H yang sebelah kanan juga minjam 1 punya si C. Dan H yang di bawah juga minjam 1 punya si C. Sedangkan si C meminjam masing-masing 1 dari keempat H tersebut agar dia stabil oktet. Nah, seperti ini. Nah, karena semua berikatan, maka dia tidak memiliki elektron bebas. Jadi dia karena tidak memiliki elektron bebas, maka CH4 ini adalah kovalen non-polar. Oke, kita ambil contoh selanjutnya, yaitu PCl3. PCl3. Nah, di sini P memiliki 5 elektron valensi. P memiliki 5 elektron valensi berikatan dengan 3 Cl. Berarti kita buat di sini 1, 2, 3, dan di atas 2 lagi. Jadi si Cl-nya ada sebanyak 3 Cl. Nah, si Cl ini memiliki 7 elektron valensi. Dia punya 7. 1, 2, 3. 7. Nah, jadi si Cl meminjam 1 punya si P agar dia oktet. Si Cl ini juga meminjam 1 punya si P supaya oktet, dan yang sebelah kanan juga sama. Sedangkan si P memakai 3 elektron dari si Cl, di mana masing-masing dia meminjam 1. Nah, dia berikatan seperti ini. Namun di sini terdapat elektron bebas, ada elektron bebasnya. Nah, karena dia memiliki elektron PCl3 memiliki elektron bebas, maka dia kovalen polar. Kovalen polar. Oke. Selanjutnya kita ambil contoh PCl5. PCl5 bersama seperti ini. Tapi di sini kita buat dia berikatan dengan 2 Cl lagi. Jadi P 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini Cl. Ini Cl. Ini Cl. Sini Cl. Cl, di sini Cl. Dia mempunyai si Cl punya 7. Oke. Jadi sama halnya si Cl pinjam 1 punya si P. Yang ini minjam 1, ini minjam 1. Ini minjam 1 dan ini minjam 1. Si P seperti ini.
Oke. Jadi di sini kita lihat dia tidak memiliki elektron bebas, maka dia sama seperti CH4 merupakan kovalen nonpolar. Kovalen nonpolar. Oke. Selanjutnya kita masuk ke gaya antar partikel yang pertama, yaitu ada gaya van der Waals. Gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals ini ada 3. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada dia namanya gaya dipol-dipol atau dipol permanen. Gaya dipol-dipol atau dipol permanen. Yang kedua ada gaya dipol terimbas atau terinduksi. Sedangkan yang ketiga ada gaya dipol sesaat atau gaya London. Nah, apa yang membedakannya ini? Untuk membedakannya ada trik asiknya. Jika dia kovalen polar, itu sama dengan nakal. Dan jika dia kovalen nonpolar, itu dia sama dengan pendiam. Oke, kenapa begitu? Kita masuk ke gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol ini adalah kovalen polar versus kovalen polar. Maka dia nakal ditambah nakal. Maka dia akan membentuk dipol permanen. Contohnya adalah kovalen polar. Mana contoh kovalen polar? Adalah PCl3. Nah, PCl3 versus PCl3. Karena dia kovalen polar dengan kovalen polar. Nah, contoh yang lainnya adalah PCl3 versus HCl. Nah, kenapa HCl ini kovalen polar? Karena perbedaan keelektronegativan H dengan Cl itu sangat tinggi atau besar. Nah, selanjutnya gaya dipol terimbas atau terinduksi, yaitu kovalen nonpolar versus kovalen polar. Nah, di sini contoh bisa saja dia kan terimbas, bisa saja nonpolar yang pendiam jadi nakal atau yang nakal jadi pendiam. Bisa jadi yang kovalen nonpolar terimbas menjadi kovalen polar atau kovalen polar terimbas atau terinduksi menjadi kovalen nonpolar. Contohnya adalah CH4 versus PCl3. Oke, selanjutnya adalah gaya dipol sesaat atau gaya London, di mana kovalen nonpolar versus kovalen nonpolar. Nah, contohnya di sini ada banyak ya. Pertama CH4 versus CH4 versus PCl5 atau Cl2 versus Cl2 dan Cl2 versus CH4. Nah, selanjutnya masih ada trik asik di sini. Jadi makin besar Mr, maka titik didih
titik didih semakin tinggi. Nah, jika titik didih semakin tinggi, maka tekanan uapnya semakin kecil. Ini trik asik. Nah, selanjutnya adalah ikatan hidrogen. Nah, apa itu ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen adalah ikatan antara atom H dengan atom yang sangat elektronegatif. Yang sangat elektronegatif. Contohnya apa? F, O, dan juga N. Nah, trik asiknya di sini itu H-font, di mana H jika berikatan dengan F, contohnya adalah HF. H berikatan dengan O, contohnya adalah H2O, CH3OH. Ini H dengan O. Contohnya, selanjutnya H berikatan dengan N. Contohnya NH, NH3. Oke. Mohon maaf, ini NH3. Inilah trik asiknya. Nah, bagaimana jika kita buat rumus strukturnya? Di sini ikatan hidrogen itu adalah ikatan antara atom H dengan atom yang sangat elektronegatif. Jadi ikatan hidrogen itu terjadi antar molekul. Jadi misalnya di sini H berikatan dengan F. Di sini ada H berikatan dengan F. Jika terjadi ikatan antar molekul dari H dengan F, maka inilah yang disebut dengan ikatan hidrogen. Nah, contoh lainnya adalah H2O misalnya. H dengan O, H2O. H. Nah, jika O berikatan dengan H antar molekul, maka inilah disebut dengan ikatan hidrogen. Nah, jadi trik asik selanjutnya, titik didih ikatan hidrogen jauh lebih tinggi dari gaya van der Waals walaupun MR-nya kecil. Nah, jadi HF titik didihnya lebih besar dibandingkan dengan HCl. HF lebih besar titik didihnya dibandingkan dengan HCl. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ikatan logam. Nah, ikatan logam adalah ikatan kimia
yang terbentuk karena adanya tarik-menarik antara atom-atom logam dengan lautan elektron. Nah, trik asiknya di sini semakin banyak elektron yang digunakan, dalam ikatan logam maka titik didihnya semakin tinggi. Oke, baik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, di mana tadi kita telah mempelajari bentuk molekul, hibridisasi molekul, dan gaya antar partikel. Baik, sekianlah untuk materi ikatan kimia di kelas 11. Terima kasih, semoga kalian paham dan mengerti.